بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Akan mengetahui bahwa alim nama asbuh disebut di Korea pada malam dan pasah tugas beliau satu perangkat doa itu yang kita hormati jajaran pemerintahan desa Malang, Bapak Kepala Desa serta staf-stafnya yang kami hormati, jajaran kepengurusan Jamiah Mahdudil Ulama Ranting Desa Watu Malang beserta panon-panonnya, wabil khusus pada rekan dan rekan kita pengurus Dipenuhi BPN Ranting Watu Malang serta anggotanya. Alhamdulillah, syukurillah, pada saat kali ini kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat kali itu kita semua bisa berwawancara dengan menuju dalam rangka lapangan Dipenuhi BPN Ranting Watu Malang. Mudah-mudahan lapangan kita ini selalu mendapatkan limpahan ridho, rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang kita semua nanti-nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan dari beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Rekan dan rekan kita yang kami hormati, kami banggakan, sebelum kita mulai belajar, saya mengimbau pada rekan dan rekan kita untuk selalu berusaha mengikuti program-program yang telah dicanangkan oleh kepengurusan baik dari jajaran Ranting maupun jajaran PAC. Karena dari program-program itulah kita semua bisa belajar bersama-sama. Status kita di BPN adalah pelajar Nusantara. Siapa kita? Siapa kita? Pelajar Nusantara. Belajar berjuang bertakwa. Rekan dan rekan kita yang kami banggakan, ini saya akan menyampaikan tentang yang tidak akan sunnah wal jamaah. Kita semua adalah orang NU. NU itu dari kepanjangan dari Nahdlatul Ulama. Di sini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara berpikir aswaja. Aswaja itu apa? Aswaja itu apa? Sunnah wal jamaah. Itu adalah aswaja. Hanya kalau perlu dicatat, silakan dicatat. Nah, bagaimana cara berpikir aswaja?
ada 3 ciri utama ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada ciri-ciri yang sangat menonjol di kalangan Asqajar atau yang dikenal dengan NU golongan Indonesia. NU itu membawa akidah ke prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya NU itu dinamakan Nahdlatul Ulama. Jadi dulu itu ketika Indonesia dalam keadaan terjajah, semua bangsa, semua warga itu masyarakat saling bahu-membahu untuk mengusir penjajah. Nah, ini NU juga itu tadi menggerakkan dari lini para ulama, baik yang di perkotaan maupun di perdesaan, itu dibangkitkan kembali Nahdlatul, dibangkitkan kembali kesemangatannya untuk berjuang membela tanah air kita tercinta yaitu Indonesia. Nah, apa itu ciri-ciri utama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempunyai prinsip at-tawasut. Tawasut itu apa? Tawasut itu mengambil sikap tengah-tengah. Cara orang besok itu ngomongnya sedengan. Jadi tawasut itu mengambil apa? Sikap tengah-tengah, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Jadi tetap mengambil di tengah-tengah. Ini adalah menandakan kalau kita semua itu berusaha untuk berhati-hati dalam apapun, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil nanti itu tidak merugikan kita dan tidak merugikan orang lain. Ini namanya tawassul. Jadi kita itu dari Ahlus Sunnah itu tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Kenapa kalau kita mempunyai prinsip yang seperti itu? Kita merujuk pada Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi ini dasar Al-Qur'annya. Jadi kita itu untuk mengambil prinsip yang di tengah, yang sedang, itu bukan berarti kita tanpa doa, tapi kita juga ada dasar dari Al-Quran yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Islam, umat yang pertengahan, adil dan pilihan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kenapa kok seperti itu? Agar kamu menjadi saksi atau ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi atas sikap dan perbuatan kamu sekalian. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, makanya kalau kita itu tetap berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita itu harus selalu tawassul, ya, jangan terlalu berlebih-lebihan. Yo ojo terlalu kurang banget. Jadi harus ke
Paham ya? Itu yang pertama adalah tawasul. Siapa kita? Pelajar Nusantara. Satu adalah tawasul. Kesimpulan daripada tawasul adalah kita harus berhati-hati. Tidak boleh terlalu ikut kanan, tidak boleh terlalu ikut kiri. Kita harus beradaptasi. Yang kedua adalah tawazun. Jadi prinsip yang kedua adalah tawazun. Tawazun itu apa? Tawazun itu seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli maupun dalil akli. Kita harus selalu tawazun dalam hal apapun. Kita itu harus selalu seimbang. Kalau ada sesuatu yang tidak seimbang, pasti akan rusak di situ. Mesti akan rusak. Makanya yang namanya penyeimbang itu sangat penting. Nah, dalam kita mensikapi perbedaan, dalam kita mensikapi sebuah keadaan, nah ini kita harus betul-betul tawazun. Tawazun itu seimbang. Nanti kalau kita tidak diseimbangkan, maka kemajuan kita pun mesti berkurang. Nah ini, jadi kalau ada sesuatu kok semarai orang kepenak, nah itu kita cari sumbernya dari mana. Terus setelah kita temukan sumbernya dari mana, kita berpikir untuk mencari solusinya itu bagaimana. Nah ini namanya karakter pelajar itu seperti itu ya. Harus selalu usaha untuk mencari sesuatu sampai ke akar-akarnya. Nah harus kita usaha betul-betul. Lalu bagaimana dengan kita mensikapi dalil? Yang mana kalau kita dalam beragama itu biasanya sering kali wonten tiyang ingkang ngendika mana dalilnya, pundi dalile, pundi dasare. Ya, itu juga dalam kita bernegara sudah jelas. Dalam kita bernegara ini kita tetap mengikuti Undang-Undang Dasar 1445 atau UUD 45. Dan kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nah itu namanya dalil secara negara. Nah kalau ada orang yang tidak mengikuti Undang-Undang Dasar, yang tidak taat dengan Pancasila, itu berarti orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak taat kepada negara. Makanya kita orang NU harus memahami Undang-Undang Dasar 45 dan harus memahami isi yang terkandung di dalam butiran Pancasila. Itu betul-betul kita pahami. Nah sedangkan dalil itu ada dua. Dalam penggunaan dalil itu biasanya digunakan ibadah seperti ini, sholat seperti ini, wudhu seperti ini. Ini dalilnya mana, dasarnya mana. Kalau ada kejadian seperti ini juga dicarikan solusinya lewat dalilnya mana. Nah, dalam hal tersebut kita di dalam NU itu diajari menggunakan dua dalil. Satu dalil akli. Apa itu dalil akli? Dalil akli itu dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional, atau dalil yang bersumber dari pemikiran-pemikiran para orang-orang yang memang mampu berpikir dengan jernih. Dan dalam berpikirnya itu tidak untuk mengambil keuntungan dalam pribadi orang tersebut. Artinya untuk kemaslahatan umat, untuk
mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat pada umumnya. Nah ini itu juga bisa kita gunakan untuk pribadi, tapi di situ yang tidak merugikan orang lain. Itu dalil nakli. Dua adalah dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Misal nanti kalau ada sesuatu perkara yang menimpa atau yang terjadi di dalam lingkungan kita, maka kalau kita tidak tahu dalil Al-Qurannya, dalil hadisnya, maka kita harus menggunakan dalil nakli. Kita pikir, kita nalari apa hikmahnya kejadian itu, dan dalam kita bersikap tidak langsung memvonis ke salah satu yang salah atau yang benar, tapi betul-betul harus kita kaji dengan jeli. Ini namanya dalil nakli. Nah, kalau dalil nakli itu jelas bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Apakah dalil nakli yang bersumber dari akal itu tidak ada dasar dalam Al-Quran? Ada. Dalam Al-Quran dijelaskan, laqad arsalna rasulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qisti. Nah ini jadi Gusti Allah dawuh dalam Al-Quran, laqad arsalna, yaktine teman-teman ngutus sapa ingsun Allah rusulana ing utusan-utusan Allah ingsun Allah bil bayyinati kelawan gawa penjelasan. Wa anzalna lan nurunake sapa ingsun Allah ma'hum sarta rasul al-kitab al-kitab wal mizana yakum manas, jadi supaya bisa memberi sesuatu yang adil terhadap manusia. Jadi kebenaran bukti bahwa di situ kita menggunakan dasar itu tidak sembarangan, tapi harus betul-betul dipahami. Ini sumbernya dari Al-Quran atau tidak, sumbernya dari hadis atau tidak. Nah, kalau ada orang-orang yang mengerjakan sesuatu tapi tidak berdasarkan Al-Quran dan tidak berdasarkan Al-Hadis, maka kita juga tidak boleh langsung memvonis dia itu salah. Tidak boleh. Harus kita tadi menggunakan dalil akli, dalil akal. Kita cari penyebabnya, kenapa dia kok berbuat seperti itu, kenapa kok dia melakukan hal itu, kenapa kok adanya begini. Nah, jadi harus kita, inilah yang namanya pelajar itu harus betul-betul kita belajar. Oke. Yang kedua yaitu tawazun. Tawazun itu seimbang dalam menggunakan dalil, baik dalil akli maupun dalil nakli. Ini. Yang ketiga, apa itu ciri-ciri ahli sunnah? Ahli sunnah adalah, yang ketiga adalah al-i'tidal atau al-i'tidal itu bahasa modern itu lurus, tegak lurus, artinya benar-benar tegak dalam menggunakan hukum yang ada. Nah ini dalam hal-hal ini kita itu tidak boleh ragu ketika kita akan menggunakan atau melakukan sesuatu apapun yang sudah jelas-jelas ada dasar atau ada dasar-dasar yang melandasi akan perbuatan kita. Nah, intinya ini dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti
Al-ayat rampung ning ayat dakwah. Sing artine kurang langkung ngeten menika. Wahai wong-wong kang padha beriman, hendaklah kamu semua menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran. Karena Allah menjadi saksi yang adil dan janganlah kamu membenci satu dengan yang lainnya. Dan seterusnya. Maka di dalam ayat ini kita sudah jelas bahwa kita itu di dalam menegakkan kebenaran itu harus betul-betul tegas. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Walaupun kesalahan itu kita sendiri yang melakukan, maka kita tidak boleh malu untuk mengakui kesalahannya. Nah, setelah kita mengakui kesalahannya, maka yang paling baik adalah kita minta maaf. Setelah kita minta maaf, maka alangkah baiknya jika apa yang telah kita lakukan karena itu salah, kita perbaiki bersama-sama. Oh, jujur malahan saling menyalahkan. Nah, kalau saling menyalahkan nanti kacau semua ini. Depan saling menyalahkan. Harus tetap kita katakan salah, walaupun itu kita sendiri yang melakukan, dan kita pun harus berani mengatakan benar. Toh itu kebenaran yang melakukan adalah orang lain. Oh, jujur durahane, wah sing lakoni apik kae wong B, kae bocah sing lakoni apik, maka kalau nyora bisa lakoni yang pun ya tetap saya vonis dia itu salah. Nah ini tidak benar. Dan di sini kita disuruh berbuat adil, karena keadilan itu lebih mendekatkan kepada takwa. Nah, kalau kita itu mau berbuat adil, makanya adil itu berat. Kenapa berat? Karena adil itu mendekatkan kita kepada takwa. Nah, di mana harus betul-betul kita kita pahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah sejak dini. Apalagi kula orang jenengan iki notabene wong NU. Wong NU itu sudah jelas-jelas yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itu ya kita harus dipelajari ke-NU-an itu apa, Ahlussunnah itu apa. Jadi prinsip Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3. Satu tadi apa? Tawasud. Tawasud itu apa? Sederhana. Yang kedua tawazun. Tawazun itu apa? Seimbang. Yang ketiga adalah i'tidal. Kita harus betul-betul tegak di dalam menegakkan sebuah kebenaran. Yang salah harus kita katakan salah, yang benar harus kita katakan benar. Nah, akan tetapi ini perlu digarisbawahi, akan tetapi kita harus tetap menjaga norma-norma dan etika. Artinya apa? Ya, kita tidak boleh sembarangan dalam mengatakan, walaupun kita sudah tahu itu benar, dan kita sudah tahu kalau itu adalah salah, tapi kita tetap harus menggunakan tata krama yang baik, menggunakan adab-adab yang baik, seperti dicontohkan oleh Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salam. Dalam Al-Quran dijelaskan wa'ulan lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nah ini kalau Nabi Musa dan Nabi Harun itu sudah jelas tahu kalau Fir'aun itu salah.
Enggak mungkin kalau Nabi Harun sama Nabi Musa kok tidak tahu kalau Fir'aun itu salah. Nabi kok sudah jelas kan? Tahu. Dia itu sudah jelas tahu kalau Fir'aun itu salah. Tapi bagaimana sikap Fir'aun, sikap Nabi Musa, sikapnya Nabi Harun? Tetap disuruh oleh Allah berbicaralah dengan Fir'aun dengan nada bicara yang lemah lembut. Tidak boleh disuruh itu sawah-sawahan nanti bentak-bentak, nanti ngatok ngajegele, itu tidak boleh seperti itu. Tetap harus pakai tata krama. Nah, dengan harapan apa? Kok Allah menyuruh Nabi Harun dan Nabi Musa tiga bercakap-cakap dengan Fir'aun itu dengan kata-kata yang lemah, bercakap dengan berharap mudah-mudahan dengan disikapi yang lemah lembut tersebut, Fir'aun itu menjadi ingat kepada Tuhan. Ya, karena kalau ada orang yang salah kok ditegur dengan keras, kadang-kadang malahan jadi jengkel. Nah, kalau ada orang salah itu kita tegur tetap harus tegur, tapi tegurnya ya melihat kondisinya dan melihat situasi yang lagi berjalan. Contoh begini, kalian tahu atau tidak kalau mencuri itu salah? Tahu nomor sebenarnya? Salah nomor mencuri? Salah. Terus kamu melihat ada orang yang mencuri, padahal kalian atau kita manusia itu disuruh menegakkan kebenaran. Kalau ada pencuri yang sedang mencuri, kok kita biarkan saja, berarti kita membiarkan sebuah kejahatan. Dosa nomor dosa. Tapi apakah kita harus langsung nyekel pencuri ini jadi pencuri? Tidak. Ya biar pencuri itu, kalau urusan pencurian itu ya yang ngatasi pihak yang berwajib. Siapa itu? Ya Pak Polisi. Ini kan sama kayak gini. Ada orang mabuk itu dilarang oleh negara dan oleh agama. Berarti itu salah atau benar? Salah. Loh, kalau kita tahu, kalau kita biarkan saja, kita dosa atau tidak? Dosa, gimana? Tapi kalau kita langsung negur di situ, ya malah kita yang dikamplong, gimana? Ujung-ujung orang lagi mabuk, cekel dobi ya malah kita daerah sini kamplong sih teman-teman. Nah ini, misalnya tidak boleh seperti itu. Ya biarlah kalau mabuknya itu ya urusannya Pak Lurah, dan diatasi oleh Pak RT, diatasi oleh Pak Lurah. Terus siapa yang harus menunturi? Yang harus ngomong, ya biarkan keluarganya dan para ahli, para ulama. Nek Pak Kiai sing ngendika nang panggung menjelaskan wong mabuk sing arep mari bendok sapa. Ora mau memang cakai Pak Kiai gitu. Tapi nek kula karo sampean sing nyekel wong mabuk langsung diomong, ya malah kula karo sampean ora diperluki tok malah diceramai sange bener. Nah ini jadi harus tetap bersikap hati-hati. Walaupun kita tahu itu salah, harus tetap tegur dengan bahasa yang lemah lembut. Nah ini jadi biar tidak berakibat fatal. Makanya ketika kita mengikuti Ahlus Sunnah, betul-betul itu damai itu kita. Nah, syukur-syukur kalau tahu itu perbuatan salah, kita jangan sampai ditegur oleh orang lain. Cukup diri sendiri kita yang menegur. Bagaimana kok diri kita sendiri yang menegur? Caranya bagaimana? Ya kalau tahu itu adalah salah, ya kita jangan melakukan hal tersebut biar tidak ditegur oleh orang lain. Karena ditegur orang lain, ketika kita tidak punya karakter mental yang benar-benar baik, mesti kita akan jengkel, dianggap malah semau, apa yang ini gelem-gelem dewek.
tuku ya nganggo duwite dewek tak lakoni dewek lah susah iku ngapal milang-milang bersawon. Nah, kadang-kadang kan begitu karena mental seorang kadang-kadang dalam keadaan yang tidak stabil. Nah, makanya yang paling baik adalah sebelum kita ditegur oleh orang lain, marilah kita berusaha untuk menegur diri kita sendiri. Karena tidak mungkin tidak tahu kalau itu adalah perbuatan salah. Contohnya gini, yang sering sekali saya ceritakan, ketika kalian atau kita membicarakan kejelekan wong liya, gelebeni bahasa Arab. Iki wong papat, umpamanya wong papat itu ada A, B, C, D. Nah, dewek duwe kanca itu jumlahnya 6, misalnya jumlahnya 6 antara A, B, C, D, E, F. Nah, ini kebetulan si E dan F itu tidak ikut jegongan, tidak apa? Tidak ikut jegongan, tidak ikut dobok. Tidak ikut dobok, berarti di situ hanya ada berapa orang? Ada A, B, C, D, E. Ada di. Nah, si A, B, C, D, E itu mengguncing si E dan si F. Nah, nanti kalau setelah selesai gelendengi, ini mesti antara si A, B, C, D, E mesti hidupnya tidak tenang sebelum lupa. Sebelum apa? Lupa nek mau terus gelendengi E dan F. Ini kalau percaya kamu buktikan sendiri. Orang terus gelendengi batine. Ketika urung kale, ketika urung apa? Urung lah. Kok ketemu karo sing digelendengi, kira-kira perasaannya kayak apa? Bingung, curiga, khawatir, yaudah. Mesti kita kan khawatir, nanti si D jangan-jangan sudah ngomong karo si F. Kurang si C malah jebulis ngomong karo si F. Aduh, bagaimana ini kalau ketahuan? Kalau si F tahu saya kemarin gelendengi ngomong kasih ke yang kanan, parah gitu.